Selamat siang warga daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini kita sedang berada di Masjid Gede Kauman di ruang pemulasaran jenazah, di mana nanti akan ditunjukkan tutorial bagaimana melakukan pemulasaran jenazah COVID-19. Di Kampung Kauman ini, warga masyarakatnya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pemulasaran jenazah, baik jenazah secara biasa maupun COVID-19. Kita ikuti prosedur yang sudah dilakukan. Pertama adalah pemakaian APD. APD bisa menggunakan pakaian biasa, tidak perlu dengan coverall, bisa menggunakan mantel atau jas hujan, tangan dilengkapi dengan sarung tangan latex dan dilakban. Muka ditutupi dengan masker, dan mereka sudah bersiap untuk melakukan pemulasaran jenazah. Persiapan pertama yang dilakukan adalah setelah APD sudah dipakai lengkap dan dirasa sudah aman, maka selanjutnya mempersiapkan peralatan pendukung, yaitu plastik, kain mori yang sudah disiapkan, dan selanjutnya sudah bisa dilakukan untuk pemulasaran jenazah. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Budi Setiawan yang nanti akan menjelaskan prosedur bagaimana pemulasaran jenazah ini dilakukan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemulasaran jenazah adalah sebuah ketentuan kewajiban kifayah. Oleh karena itu, dalam suasana darurat apapun, kita harus melaksanakan pemulasaran jenazah dengan sebaik-baiknya. Pertama, kita menyiapkan tempat yang sudah kita beri plastik. Oleh karena itu, sebelum jenazah kita letakkan di tempat yang akan kita gunakan, maka kemudian perlu ada petugas yang mendisinfektan tempat ini. Kemudian kita akan meletakkan kain kafan. Kain kafan adalah sejumlah rangkap tiga, bawah dua, nanti di atas tengahnya satu. Dan ini pun kemudian kain kafan juga diberi cairan disinfektan sebelum jenazah kita pindahkan. Setelah itu, jenazah yang sudah meninggal dunia di tempat lain yang akan kita letakkan sini pun sudah disiapkan. Kita bungkus dengan plastik demikian rupa, dan ini disinfektan juga. Baik, kita memindahkan jenazah ke tempat kain kafan yang akan kita gunakan. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu bersifat darurat, oleh karena itulah kemudian jenazah hanya kita tayamumkan tanpa kita menyentuh langsung. Ya. Kalau di rumah kemudian jenazah tadi sudah dibungkus dengan kain batik, maka kain batik atau selimut pun tidak kita ambil. Jadi jenazah langsung kita tutup dengan plastik, lapak seperti ini, sehingga kemudian kita tata sedemikian rupa dari tangan. Wajah kita usap, tangan, kemudian kaki, untuk menunjukkan kita melakukan tayamum tanpa langsung menyentuh dengan jenazah. Setelah itu, maka kemudian dengan plastik ini lagi, maka jenazah siap kita tutup dengan kain kafan. Kemudian berikutnya, kemudian ini disinfektan lagi, kemudian baru plastik. Kita tidak menggunakan tali ikat harus bertiga sebagainya, tetapi yang penting menjadi rapat. Oleh karena itu kita menyiapkan lakban, maka kita lakban inilah yang kemudian akan menjadi potongannya tali yang sering-sering kita potong. Kemudian bagian tengah leher, untuk agar tali tidak ada persoalan kok tidak diikat. Ikatannya adalah menggunakan kira-kira di bawah tangan, kita pasang lagi, kemudian di paha, kemudian di lutut,
kemudian dimatakan. Sehingga kalau masyarakat menganggap harus setuju, maka kita pun setuju. Untuk melengkapi, maka kemudian di tempat tadi sambungan tadi salah agar kemudian tidak menimbulkan masalah. Yang penting kita yakini tidak akan ada sesuatu yang bisa bersifat jenazah. Setelah itu maka diselesaikan lagi. Lagi. Nah, seperti ini maka jenazah sebelum dimasukkan ke peti, kita upayakan diselesaikan lagi. Jenazah sudah siap untuk dipindahkan ke peti yang sudah di alat plastik. Dalam peti diselesaikan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, disinfektan lagi. Maka kalau nanti memang memungkinkan, seperti ini kita plastik lagi, ya. Tetapi kalau lebih bagus lagi apabila menggunakan grab, sehingga ini kita putar terus rapat, ya. Jika dengan demikian nanti kita yakini betul bahwa jenazah sudah tidak mungkin mengeluarkan segala sesuatunya ketika sebelum dimakamkan. Maka di pemakaman pun nanti jenazah tidak akan ada satu tetes pun yang akan keluar. Jadi demikian kegiatan kami dalam rangka merukti jenazah, mulai dari menayamumkan dan kemudian melakukan masuk peti. Jenazah sudah siap dibawa ke pemakaman. Kira-kira itu yang ditugaskan di dalam ruangan jenazah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemulasaran jenazah selesai, maka lokasi harus didekontaminasi, disemprot dengan desinfektan agar semua virus tadi yang melekat bisa mati dengan sesegera mungkin. Selanjutnya, setelah ini petugas yang melakukan pemulasaran jenazah akan didekontaminasi di luar ruangan. Dekontaminasi dilakukan, yang pertama petugas menyiapkan satu set bahan desinfektan yang terdiri dari campuran klorid atau kaporit 1,6 mili itu untuk 10 liter. Dan selanjutnya petugas juga menyiapkan bahan yang dari sabun dan bahan yang air bersih. Jadi disemprot 3 kali. Pertama menggunakan bahan desinfektan, yang kedua disemprot dengan bahan sabun, yang ketiga disemprot dengan air bersih di area permukaan. Setelah selesai disemprot, coverall akan dilepas dan selanjutnya coverall ditaruh di dalam trash bag, dan trash bag itu nanti akan dimusnahkan dengan dibakar. Selanjutnya petugas langsung mandi. Proses dekontaminasi selesai, petugas harus istirahat selama 2 jam atau karantina mandiri selama 2 jam. Demikianlah kita ikuti tadi pemulasaraan jenazah atau sering disebut dengan perawatan jenazah dalam keadaan darurat, dalam ini dengan asumsi seseorang yang menderita penyakit menular atau yang sering untuk saat ini adalah COVID-19. Dengan demikian masyarakat tidak perlu ragu untuk mengelola merawat jenazah pasien COVID ini. Asal kemudian kita mengetahui, bagi orang-orang yang sudah biasa melakukan perawatan jenazah akan mengerti dan kemudian bisa melakukan. Yang penting adalah bahwa prinsip menutup jenazah secara rapat sudah dilakukan. Ada plastik, ada kain kafan, dan ada petugas yang menyiapkan disinfektan. Ini yang nampaknya dulu-dulunya tidak terpisah. Kalau yang lainnya saya pikir sama. Dengan demikian, saya sangat berharap dari tim pemulasaran jenazah Masjid Kauman berharap pada seluruh masyarakat pada saat nantinya ada jenazah yang meninggal dapat dilakukan pemulasaraan tanpa pernah perlu merasa takut, asal kita mengerti dan mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana telah disampaikan dalam video. Dengan demikian, secara agama kita telah melakukan kewajiban kifayah, dan yakinilah ketika nanti jenazah di pemakaman pun sudah demikian rapatnya, tidak mungkin
tidak perlu ada rasa ketakutan menular kepada lingkungannya. Terima kasih, dan menjadi harapan kami untuk semua melaksanakan prinsip-prinsip pemulasaran jenazah dengan sebaik-baiknya dalam keadaan darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.